Citra Ethiopia di mata dunia barat seringkali diwarnai oleh persepsi kelaparan dan kemiskinan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya, sekitar 109 juta jiwa, hidup tanpa akses air bersih. Data menunjukkan bahwa sekitar 31% penduduk Ethiopia, atau sekitar sepertiga populasi pada tahun 2019, terpaksa mengandalkan sumber air yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari angka tersebut, 8,6% penduduknya mengonsumsi air dari sungai, danau, telaga, dan sumber-sumber lain yang dianggap tidak aman, sementara sisanya, sekitar 22,5%, mengandalkan air yang tidak higienis dari sumber-sumber seperti mata air alami dan air yang ditampung di tanah. Masalah akses air bersih di Ethiopia diperparah oleh praktik buang air besar sembarangan yang dilakukan oleh sekitar 22,35% penduduknya. Kurangnya sanitasi yang memadai membuat mereka terpaksa menggunakan ladang, hutan, atau area pedesaan sebagai tempat buang air. Kotoran manusia yang terbuang kemudian tercuci oleh air hujan dan mengalir ke sungai, mata air, kolam, dan rawa-rawa yang menjadi sumber air minum bagi banyak orang. Hal ini mengakibatkan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air, sehingga banyak keluarga harus menanggung beban biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit. Di mata dunia barat, praktik buang air besar sembarangan seringkali dikaitkan dengan kemiskinan ekstrim. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2000, hampir 80% penduduk Ethiopia menggunakan toilet di luar ruangan atau di tempat terbuka. Meskipun demikian, Ethiopia, negara yang terletak di Afrika Timur dengan luas wilayah 1.104,300 km2, menyimpan beragam fakta menarik yang patut diapresiasi dan diungkap. Ethiopia memiliki sejarah panjang dan kaya, menjadi salah satu negara tertua di dunia yang berdiri sejak sekitar tahun 980 sebelum Masehi. Banyak yang percaya bahwa negara ini merupakan tempat lahirnya peradaban Kristen, didukung oleh penemuan artefak-artefak arkeologis yang membuktikan bahwa Kristen telah menjadi agama resmi di Ethiopia sejak tahun 324 Masehi, bahkan sebelum Roma. Ethiopia juga unik karena menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki hari kemerdekaan. Meskipun pernah dijajah oleh Italia antara tahun 1936 hingga 1941, Italia gagal menguasai dan menjadikan Ethiopia sebagai koloni. Meskipun tidak pernah benar-benar menjadi koloni Italia, pengaruh budaya Italia masih terasa di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia. Keberagaman suku di Ethiopia melahirkan kekayaan budaya yang tercermin dalam penggunaan sekitar 80 bahasa yang berbeda. Namun, meskipun beragam, Ethiopia menetapkan bahasa Oromo dan Amhari sebagai bahasa nasional, selain menggunakan bahasa Inggris dan Arab dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa Amhari memegang peranan penting dalam pemerintahan Ethiopia, digunakan dalam dokumen-dokumen resmi dan bahkan tertera pada kemasan produk minuman internasional yang dipasarkan di negara ini. Keberagaman bahasa di Ethiopia mengharuskan anak-anak untuk menguasai beberapa bahasa, termasuk bahasa suku mereka dan bahasa resmi negara, Amhari. Sejak SMP, mereka juga diwajibkan mempelajari bahasa Inggris, karena semua mata pelajaran di tingkat pendidikan menengah atas diajarkan dalam bahasa Inggris. Ethiopia menonjol di Afrika karena memiliki sistem angka alfabet sendiri yang unik, yaitu Abugida, yang dikenal sebagai daftar suku kata alfa. Sistem ini terdiri dari 209 simbol dan 25 huruf. Ethiopia juga menggunakan kalender Julian, yang terdiri dari 12 bulan dengan 30 hari setiap bulannya. Kalender ini, yang dikenal sebagai tahun Syamsiah atau matahari, memiliki jumlah hari tetap setiap bulan dan menambahkan satu hari setiap 4 tahun untuk menyesuaikan dengan panjang tahun tropis. Kalender Julian digunakan secara resmi di Eropa hingga tahun 1582, ketika Paus Gregorius XIII menggantinya dengan kalender Gregorius. Penggunaan kalender Julian di Ethiopia menyebabkan tahun keuangan mereka dimulai pada tanggal 8 Juli, dan tahun baru jatuh pada tanggal 11 September. Di Ethiopia, matahari menjadi penanda waktu yang penting, dengan matahari terbit menandai awal hari dan matahari terbenam menandai akhir hari. Oleh karena itu, ketika negara lain menunjukkan pukul 7 pagi, di Ethiopia waktu menunjukkan jam 1 siang. Demikian pula, tengah malam di Ethiopia sama dengan jam 6 pagi di negara lain. Ethiopia merupakan negara terkurung daratan terpadat di dunia, dengan populasi yang terus meningkat.
Populasi Ethiopia telah melonjak dari 38 juta jiwa pada tahun 1983 menjadi 109 juta jiwa pada tahun 2019. Pada abad ke-19, populasinya hanya sekitar 9 juta jiwa. Data sensus penduduk dan perumahan tahun 2007 menunjukkan bahwa populasi Ethiopia tumbuh rata-rata 2,6% per tahun antara tahun 1994 dan 2007, turun dari 2,8% selama periode 1983 hingga 1994. Saat ini, Ethiopia termasuk dalam 10 negara dengan tingkat pertumbuhan populasi tertinggi di dunia, dan diperkirakan populasinya akan mencapai lebih dari 210 juta jiwa pada tahun 2060. Ethiopia merupakan negara dengan keragaman etnis yang tinggi, dihuni oleh lebih dari 80 kelompok etnis berbeda. Beberapa kelompok etnis terbesar di Ethiopia meliputi Oromo, Amhara, Somali, dan Tigray. Berdasarkan sensus nasional tahun 2007, Oromo merupakan kelompok etnis terbesar di Ethiopia, mewakili 34,4% dari total populasi. Amhara menempati urutan kedua dengan 27% populasi, sementara Somali dan Tigray masing-masing mewakili 6,2% dan 6,1% dari total populasi. Meskipun Ethiopia dihuni oleh berbagai suku dengan budaya, tradisi, dan agama yang beragam, konstitusi negara menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Meskipun demikian, pertentangan antar agama masih dapat terjadi di beberapa wilayah di Ethiopia.